Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metabolisme, yaitu pelajaran biologi kelas 12 SMA. Metabolisme berasal dari kata metabole, yaitu bahasa Yunani yang berarti berubah. Keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu penyusunan senyawa kompleks dari sederhana dengan bantuan energi dari luar, contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Enzim. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Sifat-sifat enzim. Enzim adalah protein, bekerja spesifik, berfungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi faktor lingkungan. Cara kerja enzim yaitu menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk reaksi. Cara kerja enzim. Substrat ditambah enzim menghasilkan kompleks enzim dan substrat, kemudian menghasilkan enzim dan produk, yaitu kunci gembok, lock and key, dan induksi pas atau induced feed. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu temperatur dan perubahan pH. Semakin tinggi temperatur, kecepatan reaksi enzimnya semakin tinggi. Sedangkan semakin besar pH-nya, kecepatan reaksi enzimnya semakin sedikit. Perubahan enzim pada pH netral cepat. Dan konsentrasi enzim yaitu semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi enzimnya semakin cepat. Inhibitor enzim. Enzim tidak berfungsi selama inhibitor masih menempel. Inhibitor dan substrat bersaing, hanya salah satu yang dapat berikatan dengan sisi aktif. Yang kedua, inhibitor dapat berikatan tidak di sisi aktif dan mengubah bentuk enzim sehingga tidak cocok lagi dengan substrat. Yang ketiga, nomenklatur dan klasifikasi enzim. Enzim diberi nama dengan menambah akhiran ase pada nama substrat yang diubah oleh enzim tersebut. Contohnya, enzim maltase, enzim lipase, dan glukola. Penggolongan enzim. Yang pertama, golongan hidrolase. Enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil air, misalnya karboksilase, protease, dan lipase. Golongan desmolase, yaitu enzim yang dapat memecah ikatan karbon dan CN, misalnya enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, dan transaminase. C. Katabolisme karbohidrat. Metabolisme. Katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Ada terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ini adalah skema proses glikolisis. Yang pertama heksokinase, yang kedua fosfoglukoso-isomerase, yang ketiga fosfoproktokinase, yang keempat isomerase, yang kelima isomerase, yang keenam gliseraldehida, 3-fosfat dehidrogenase, yang ketujuh fosfogliserokinase, yang kedelapan fosfogliseromutase, 9 endase, dan yang terakhir prifosfatkinase. Ini skema siklus Krebs. Ini skema transport elektron menghasilkan H2O. Respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pengubahan asam piruvat menjadi etanol. CH3COO COOH
CH, yaitu asam piruvat, diubah dengan cara dekarboksilase menghasilkan CH3CHO tambah CO2, yaitu asetaldehida. Alkohol dehidrogenase tambah NADH2 menghasilkan CH3CH2OH dan Na plus energi. Pengubahan asam piruvat menjadi asam susu atau asam laktat. Perbedaan antara fermentasi alkohol dan cuka. Faktor pembeda: keperluan oksigen. Fermentasi alkohol tanpa oksigen bebas, sementara fermentasi cuka memerlukan oksigen. Mikroorganisme. Fermentasi alkohol Saccharomyces, fermentasi cuka bakteri asam cuka. Bahan dasar fermentasi alkohol gula, fermentasi cuka alkohol. Hasil fermentasi alkohol yaitu alkohol dan oksigen, karbon dioksida, Sementara hasil dari fermentasi cuka yaitu asam cuka dan H2O atau air. Reaksi kimia C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH dan tambah 2CO2 tambah 28K. Sedangkan fermentasi cuka reaksi kimianya C2H5OH menghasilkan CH3COOH tambah H2O plus 15 kal. Fermentasi alkohol. Ini adalah tahapan fermentasi alkohol yang gambar A, glukolisis dan pembentukan etanol. Yang B, jamur ragi atau yeast. Yang keempat, anabolisme karbohidrat. Jan Ingehouse membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dilepaskan oksigen. Cahaya masuk, ada gelembung, daun hidrilla, sedangkan yang tidak ada cahaya tidak ada gelembung. Skema reaksi terang, aliran elektron non-siklik. Ini adalah gambar skema perjalanan elektron non-siklik selama reaksi terang. Aliran elektron siklik. Siklus asimilasi C atau karbon dalam organisme fotoautotrof. Perbandingan antara fotosintesis dan kemosintesis. Bahan dasar fotosintesis karbon dioksida dan H2O atau air. Sedangkan pada kemosintesis karbon dioksida dan H2O sama. Sumber energi fotosintesis sinar matahari, kemosintesis zat kimia. Pelaku fotosintesis tumbuhan berklorofil, pelaku kemosintesis tumbuhan tidak berklorofil, misalnya bakteri. Hasil fotosintesis adalah karbohidrat atau glukola, dan hasil kemosintesis adalah glukosa. Contohnya Nitrobacter beggiatoa ferrobacillus. Ini jalur Huxley. Yang gambar 215 yaitu struktur tumbuhan penambang dan tumbuhan C3 dan penambang tumbuhan C4. Keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme. Berasal dari matahari, anabolisme atau fotosintesis dan katabolisme atau respirasi. Matahari dan karbon dioksida dan air membentuk kloroplas menghasilkan glukosa dan oksigen, yaitu mitokondria ATP untuk aktivitas gerak dan skor aktif pertumbuhan dan reproduksi. Garis yang putus-putus ditandai dengan katabolisme dan garis tidak putus-putus anabolisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar terdiri dari cahaya, suhu, karbon dioksida, oksigen, dan H2O atau air, dan unsur senyawa kimia. Faktor dalam seperti substrat respirasi mempercepat laju katabolisme. Laju katabolisme dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas protoplasma. Yang terakhir, keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat amilase menghasilkan glukosa, glikosis, sama ATP, asam piruvat, asetil-CoA, kemudian menjadi lemak, protein. Ini adalah keterkaitannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel saya untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.